berdiri. Beri salam. Selamat pagi Bu Yunisa. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini ketemu dengan Bu Yunisa lagi di mata pelajaran apa? Nah, ini kalian sudah duduk secara berkelompok pintar sesuai dengan instruksinya. Baik, kalau begitu saya minta tolong Ketua Kelas Cynthia untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna min syururi anfusina wa aqina min syururi wa qina min syarri ma sadana. Allahumma kita ya Rahman. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana keadaan kalian hari ini anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mengabsen atau melakukan presensi terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan kalian mulai dari absen pertama. Absen 1 Najani Matus, absen 2 Regina, Absen 3 Nabi Firmansyah. absen 4 Fatimah Jabur, absen 5 Nidya, Absen apa di siapa kita? absen 7 Putri Aprilia, absen 12 Rena, 13 Ria, 14 Rita, 15 Windy, 16 Ririn, absen 18 Salsa, 19 Salsa, 20 Femriani, 21 Sebi Iliani, 22 September, 23 Cynthia Putri. 24 Sabunawas. 25 Sawalia, Sanak dari Mariam. lanjut 28 kita, 29 kita, 30 ini, 41 wanita. baik. Hari ini ada 3 teman kita yang tidak masuk, ya, yaitu siapa saja? Umi Salwa. Oke, kalau mereka sakit, semoga saja mereka segera sembuh ya. Baik anak-anak, sesuai dengan slide kita atau sesuai dengan slide yang ada di depan, silakan kalian lihat baik-baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Benar. Jadi kemarin kita kan sudah mempelajari tentang teks hikayat. Hari ini kita juga sama mempelajari tentang hikayat. Perbedaannya, hari ini kita fokusnya pada mengidentifikasi unsur intrinsik dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Yunisa mau ngetes kalian. Apakah masih ingat dengan pembelajaran pada pertemuan minggu lalu? Di sini ada 3 pertanyaan, tolong dijawab benar atau salah, ya. Oke, kalimat yang pertama, kemustahilan di dalam cerita hikayat memiliki pengertian cerita yang disampaikan tidak logis atau tidak bisa dinalar. Benar atau salah? Ayo, kok ada yang masih ragu? Jawabannya adalah benar. Itu tadi ada beberapa yang masih salah. Jadi tolong benar-benar diperhatikan lagi pernyataannya. Nomor 2. Nah, ini ada kesalahan teknis ini. Ya, langsung benar. Jadi kesaktian yang dimiliki oleh para tokoh yang ada
Dan yang terakhir, ini kayaknya yang membuat PPT ngantuk anak-anak. Oke, baik, kita teruskan saja. Jadi, kalau kalian membaca abstraksi yang ada di depan, masih ingatkan tentang karakteristik hikayat pada pertemuan minggu lalu? Masih ingat? Masih. Selanjutnya anak-anak, di sini saya kasih video untuk kalian, video tentang motivasi judulnya. Video ini kenapa Bu diambil atau ditayangkan untuk motivasi? Mari kita lihat bersama-sama, nanti kalian silakan menanggapi. Videonya sudah selesai. Bagaimana tayangan video tersebut? Bagus. Isinya tentang apa, anak-anak? Berusaha. Ada yang bilang berusaha apa lagi? Bersungguh-sungguh apa lagi? Setelah tadi tokohnya keluar, apa yang dia lihat pada pohon? Gambar atau tentang instruksi kan? Ya. Apa instruksinya? Membangun rumah di yang aman di mana? Kemudian yang tidak boleh di mana? Di situ kan ada berapa tokoh? 2. Tokoh A membangun rumah di mana? Kemudian tokoh B membangun rumah di mana? Yang benar tokoh A atau tokoh B? Nah, kalau Radit menjadi tokoh A atau tokoh B? Kenapa Radit? Berarti kamu mengerjakan sesuai dengan instruksinya? Oke. Jadi anak-anak, yang bisa dipetik dari video tersebut adalah semua Bapak Ibu guru kalian kan memberikan tugas. Pasti ada instruksinya, benar atau tidak? Benar. Kalau kalian menjadi tokoh A, pasti nanti tugas kalian bisa selesai dengan baik dan tepat waktu, dapat nilai yang bagus. Kalau tokoh B bagaimana kira-kira? Bisa jadi nilainya jelek.
dia beberapa kali menguap. Ayo kita berdiri. Kita berdiri untuk nyanyi dan joget terlebih dahulu. Oke. Tahu lagunya Naik Delman? Tahu. Gimana lagunya? Pada hari Minggu turut ayam. Jadi Bu Yunisa ada sedikit gerakan untuk kalian agar kalian semangat pada pagi hari ini. Contohnya seperti ini. Rudi, diperhatikan Le. Silakan tangannya seperti ini. Nah, Bu Yunisa dulu yang memperagakan, silakan benar-benar diikuti atau dilihat dengan baik terlebih dahulu. Sambil nyanyi ya. Saya dulu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak tikuk, tik tak tikuk, tik tak tikuk, tik tak tikuk, tik tak suara sepatu kuda. Bagaimana? Paham instruksinya? Oke, mari kita bersama-sama yang semangat, suaranya harus keras. Siap? Siap. Tangannya di mana? Oke. Semuanya harus nyanyi bareng Bu Yunisa. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan buat. Sudah semangat? Silakan duduk. Oke anak-anak, untuk selanjutnya Bu Yunisa akan membacakan tujuan pembelajaran. Baik, Bu Yunisa mau minta tolong ini kepada Rica saja. Silakan berdiri Dok untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video hikayat, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan kemudian mengembangkan kembali isi cerita rakyat hikayat dengan aktif, kreatif, dan inovatif. Benar. Terima kasih Rica. Silakan duduk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang teks hikayat. Fokusnya pada identifikasi unsur intrinsik dan nilai-nilai di dalam teks hikayat. Kemarin kan sempat Bu Yunisa singgung ya tentang unsur intrinsiknya itu apa dan nilai-nilainya itu apa. Masih ingat? Masih. Pinter. Nanti saya akan tes kalian lagi. Nah, anak-anak, untuk hari ini kalian memiliki beberapa manfaat saat mempelajari teks hikayat. Manfaat yang pertama, kalian akan mendapatkan hiburan. Kenapa tuh kira-kira? Karena ada Tayangan video, apalagi cerita. cerita, bener.
anak-anak, nanti saya suruh kalian membawa tablet, laptop. Itu nanti kita akan nonton bareng tayangan video yang bisa mengembangkan fantasi atau imajinasi kalian. Yang kelima, mengasah kecerdasan. Jadi nanti kalian sambil menonton juga sambil berdiskusi supaya nanti kalian lebih bagus lagi dalam memahami teks hikayat. Dan yang keenam, menumbuhkan minat baca. Nah, nanti akan saya bagikan LKPD. Kalian tidak hanya melihat video, tidak hanya menulis di LKPD, tetapi membacakan juga atau presentasi di depan teman-temannya. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Siap melakukannya? Siap. Kurang semangat. Siap melakukannya? Siap. Kita lanjut. Nah, ini adalah daftar kelompok asal atau kelompok yang sekarang sudah kalian duduk ini. Di sini ada kelompok 1, anggotanya lengkap. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Rahayu. Kelompok 4 bagaimana? Tidak. Oke. Kelompok 6 bagaimana? Oke, sip. Jadi anak-anak, ini sesuai dengan daftar kelompok yang sudah kita bicarakan pada pertemuan minggu lalu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu kita langsung saja Bu Yunisa memberikan instruksi. Kalian sudah berkelompok dan nanti akan saya bagikan LKPD-nya ya. Di sini anak-anak yang harus diperhatikan, LKPD-nya itu ada sesuai dengan jumlah kalian. Bu, jadinya nanti mengerjakan individu. Iya. Meskipun kalian nanti berkelompok, diskusinya tetap mengerjakannya secara individu atau sendiri-sendiri. Dengan begitu anak-anak, nanti nilai kalian didapatkan dari diskusi atau berkelompok dan individu atau sendiri-sendiri karena kalian memiliki LKPD sendiri-sendiri. Paham? Paham. Baik, kalau seperti itu nantinya kalian diminta untuk mengidentifikasi unsur intrinsik dan nilai-nilai di dalam hikayat. Coba dibuka dulu, ayo, buku paketnya. Nah, di dalam buku paket itu coba dibuka halaman 68. Di situ ada apa, anak-anak? Nilai-nilai yang kan. Benar, ada nilai-nilai di dalam hikayat. Ada berapa? 4. Nanti itu harus kalian tuangkan di dalam LKPD yang sudah Bu Yunisa bagi. Lanjut. Kemudian anak-anak, nanti Bu Yunisa instruksikan kalian membuka laptop atau tablet atau gawai kalian untuk membuka video hikayat. Nanti tunggu dulu instruksinya. Dan berdasarkan LKPD tayangan, kalian mengerjakan di LKPD ini. Dari 3 instruksi, ada yang masih bingung? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah pembagian identifikasi hikayat. Kemarin kan sudah saya share di grup ya, link videonya. Itu nanti kalau sudah kalian download bisa langsung dibuka. Paham anak-anak? Kelompok 1 sebelah mana? Sini. Oke, silakan ini dibuka dan dibagi LKPD-nya. 1 anak 1 LKPD. Kelompok 2 seperti instruksi pada kelompok 1 tolong diikuti. Kelompok 3, kelompok 4
Silakan dibuka, kemudian dibagi. Satu anak satu. Ada yang tidak mendapatkan LKPD? Sudah semua anak-anak? Oke, perhatikan. Ini adalah pembagian identifikasi. Kelompok 1, perhatikan. Kalian adalah Hikayat, Saijan, dan Ikan Toga. Ya. Kelompok 2 apa? Hikayat Hikayat Negeri Hijau. Kelompok 3 apa? Hikayat burung kau dan burung bulbul. Pinter. Kelompok 4 Hikayat Hamua. Kelompok 5 Hikayat burung bayan. Oke, siap. Ini yang terakhir. Pertanyaan dari Bu Yunisa sebelum kalian mengerjakan LKPD. Berdasarkan instruksi, apa saja yang perlu diidentifikasi? 1. Jalur. 2. 3. 4. Setting. 5. Sudut pandang. 6. Nilai pendidikan. 7. Nilai religius. 8. Nilai moral. 9. Nilai sosial. 10. Catatan penting. Sangat banyak ya kegiatan hari ini. Bagaimana? Ada yang putus asa ini apa masih semangat? Oke, buktikan omongan kalian. Kalian harus semangat. Lanjut. Ini yang harus diidentifikasi. Benar semuanya. Ada 10 yang harus kita identifikasi hari ini. Dari tayangan yang terakhir ini, ayo kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ada yang ditanyakan? Oke, pinter. Lanjut, selamat mengerjakan. Silakan laptopnya dibuka, tabletnya dibuka, gawainya juga kita nobar. Oke anak-anak, kelompok 1 sudah mulai melihat videonya. Kelompok 2 silakan kalian lihat. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 5 ada kendala? Silakan dilihat bareng-bareng. Mas Lutfi kelihatan? Silakan kalian menyimak dulu anak-anak, baru nanti mengerjakan LKPD. Kenapa, Dok? Kok suaranya kurang keras?
kalian tempel. Oke, silakan. Sudah paham ya? Jadi kelompok kita belum selesai. Bagaimana? Kelompok 4 sudah selesai. Nontonnya sudah. Oke, diperhatikan dulu bisa terlebih dahulu. Ini nanti sudah berdiskusi kalian sudah. Nah, anak-anak yang harus kalian perhatikan itu identitas terlebih dahulu. Nama, mapel, kelas sudah dituliskan. Kelompok asal, sekarang kelompoknya kelompok berapa? 4. Kemudian kelompok ahli sesuai dengan nomor yang kalian tempel di dada kalian. Sudah sesuai ini, Nurul? Sandria sudah juga. Oke, pinter. Silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Belum selesai ya. Sudah selesai atau kalian play 2 kali? Oh iya. Baik anak-anak bisa jelaskan dulu, perhatikan. Ini tadi sudah diskusi juga. Oke. Anak-anak, ini kan ada identitasnya, nama kalian, mapelnya, kelasnya, kelompok asal, kelompok sekarang. Berarti sekarang kelompok berapa? 3. Pinter. Kemudian kelompok ahli sesuai dengan nomor kalian. Sudah sesuai? Nah, silakan diskusi. Ada pertanyaan? Nah, oke. Ini kelompok 5. Videonya diplay lagi 2 kali atau bagaimana? Masih 1 kali dan
sambil dikerjakan, sambil diperhatikan anak-anak, kalian cukup mengerjakan pada kelompok asal atau sekarang itu unsur intrinsiknya seperti alur, tokoh, karakter, setting, dan sudut pandang. Nah, kemudian yang kedua nilai-nilainya ada 4. Untuk catatan penting, tolong dibiarkan kosong dulu, nanti kita membentuk kelompok lagi, baru kalian menuliskan pada catatan pentingnya. Paham? Oke, baik, silakan dilanjutkan. Jika kesulitan bisa bertanya kepada Bu Nisa. Tapi itu kan maksud sifatnya baik tapi dia bahagia ya di atas penderitaan orang lain. Itu boleh atau tidak? Silakan nanti kamu cari sendiri analisisnya yang cocok, kamu tahu sebelah mana. Ini tokohnya lumayan banyak ya ternyata ya. Oh iya, karena kan ini tokohnya berada di hutan berkaitan dengan gunung tahu, gunung bayan atau gunung. Oke, ini sudah selesai atau belum? Iya, silakan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai?
kelompok 4 kurang sedikit atau bagaimana? Oke. Kelompok 5 tadi ya, instruksinya kurang 1 ya. Tolong kita bagi. Ikannya itu pakai itu pakai radio. Ikannya bisa terbang kayak kan Indonesia di atas air itu kalau besar itu saya ada orang yang berada di atas air laut sekarang seperti apapun orang tersebut apakah ya kita gelam ya Nando ya katanya Nando bukan terbang tapi kalau pakai plastik gitu ya. Iya, berarti sisinya itu sangat iya, takut kelompok 1 sudah, kelompok 2 tinggal berapa orang, kelompok 3 sudah. Jadi nanti kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah, nanti sudah ditambahi nah gini dong Mbak bener Mas Rudi ada yang menanyakan nih sudah paham semuanya ini nanti dikerjakan waktu makan kelompokan sekali juga kelompokan waktu kelompok aktivitas memperhatikan berarti Mas Rudi sudah semuanya itu kenapa kosong memang tidak ada ya sudah dicari-cari itu tidak ada ketemu karena masih ada beberapa yang belum selesai kita tunggu sebentar lagi anak-anak kalian bisa
diskusi untuk menentukan siapa nanti perwakilan kelompok 1 orang yang maju ke depan untuk presentasi. Ya, tadi saya Bu Yunisa tanya kelompok 1 yang mau maju Putri Amel, kelompok 2 lagi, benar? Ya, kelompok 3 bagaimana? Masih berdiskusi. Oke, kelompok 4 jadinya siapa? 1 saja. Teri saja. Oke, Teri. Kelompok 5 Rehan. Sip. Nanti sudah selesai kah? Sudah. Kelompok siapa ya? Kelompok 2 masih apa? Kelompok 2 dan kelompok 4. Kita tunggu sebentar lagi. Iya dong. Iya. Karena nggak ada. Jadi nanti mau presentasi di ada. Anak-anak, habis ini kita akan menuju kelompok lagi sesuai dengan nomor yang ada di yang tertempel di seragam kalian. Gimana? Jadinya Sabrul? Ya. Oke, Sabrul, semangat ya Sabrul ya. Tunjukkan kalau kamu bisa. Vika sudah selesai. Baik anak-anak, perhatikan instruksi Bu Yunisa. Silakan sekarang LKPD kalian pegang. Sudah semuanya? Setelah itu silakan kalian melihat nomor yang ada atau yang tertempel di dada di seragam kalian. Nah, anak-anak, untuk itu yang nomor 1 silakan berdiri, kalian duduknya sebelah sini. Nomor 2 sebelah sini, 3 sebelah sini, 4 sebelah sana, dan 5 pojok sebelah sana. Nggak usah dibawa, tasnya nggak apa-apa, hanya LKPD saja. Karena nanti kita kembali lagi ke kelompok asal. Di sini kurang 1 ya. Bisa agak ke sini Cynthia. Ini bisa diambil nggak? Nanti yang ini tapi gimana ini? Saya di mana aja? Oh iya. Oke, silakan. Ini nomor 1 banyak. Sudah, semuanya sudah duduk sesuai dengan nomornya. Sudah. Anak-anak, ini ada perbedaan. Di nomor urut 1 ada 7 orang, 2 ada 5, 3 ada 5, 4 5, dan 5 ada 6, benar? Ya. Kenapa ada perbedaan? Karena 3 teman kita kan ada yang tidak masuk. Jadinya seharusnya di sini ada 6, 6 dan 6 gitu.
tapi tidak masalah. Kita lanjutkan. Bu Yunisa akan menayangkan instruksinya. Perhatikan semuanya di slide depan. Anak-anak, silakan nanti kalian untuk presentasi. Presentasinya di depan kelompok masing-masing. Dimulai dari Hikayat Saijan dulu. Oke. Dari semuanya, tolong angkat tangan yang Hikayat Saijan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinter. Kemudian silakan diturunkan Hikayat Putri Salju. Tolong angkat tangan. Maaf, Putri Hijau. Keliru bisa. Oke. Per kelompok ada. Lanjut. Hikayat Burung Taun dan Burung Ulkul. Angkat tangan. Oke. Lanjut. Hikayat Hang Tua. Angkat tangan. Yang sebelah sini Hang Tua kok nggak angkat tangan? Ya. Lanjut. Hikayat Burung Bayam. Tolong angkat tangan. Sip. Di semua kelompok ada. Jadi begini anak-anak, perhatikan. Ada 2 kegiatan yang harus kalian lakukan. Sekarang tolong berdiri yang Hikayat Saijan dan Ikan Toda. Berdiri semuanya. Bawa LKPD-nya. Kemudian duduk dulu, kamu bukan Hikayat Saijan. Nah, jangan, kamu nanti urutan nomor 2. Nanti anak-anak untuk yang berdiri itu yang melakukan presentasi dengan cara membaca LKPD-nya. Teman-teman yang duduk ngapain Bu? Silakan dibuka halaman kedua. Di situ ada di bawah sendiri catatan penting, benar? Benar. Ayo diperhatikan dulu, nanti tidak tahu loh instruksinya. Nah, di situ nanti silakan kalian catat catatan pentingnya. Nomor 1, Hikayat Saijan dan Ikan Toda titik 2. Apa cerita penting atau catatan penting silakan ditulis di situ. Bisa 1 kalimat atau 2 kalimat. Nanti untuk urutan pertama silakan duduk, baru nyambung di Hikayat Putri Hijau. Bagaimana anak-anak, paham? Paham. Perhatikan sekarang di kelompok 5. Nah, anak-anak semuanya memperhatikan ke kelompok 5. Di situ kan ada 2 ya yang mau presentasi. Tidak masalah, nanti silakan bagi tugas. Unsur intrinsiknya misal nado, nilai-nilainya bisa salsa. Paham? Oke, bisa kita mulai anak-anak? Oke, silakan Hikayat Saijan dan Ikan Toda berdiri untuk membacakan LKPD-nya. Silakan bisa dimulai. Hadap ke teman-teman dong. Silakan.
Bagaimana, sudah selesai? Nah, anak-anak perhatikan, nanti bisa kalian lanjutkan di kelompok kalian. Perhatikan instruksi dari Bu Yunisa. LKPD-nya silakan kalian bawa, berdiri, dan kalian kembali ke kelompok asal. Baik anak-anak, ayo Ruby segera kembali deh. Baik anak-anak, perhatikan, sekarang kita sudah memasuki presentasi atau waktunya presentasi. Sekarang Bu Yunisa mau tanya, tadi setelah kalian berkelompok kemudian kalian pisah dengan kelompok kalian dan sekarang kalian bertemu, silakan LKPD-nya itu disatukan kemudian bisa dibaca. Yang merasa paling lengkap dan paling bagus nanti itu bisa dibuat presentasi ke depan. Nah, tadi kelompok 1 Putri Amel yang mau presentasi, kelompok 2 Radit, kelompok 3 jadinya Sabul, kelompok 4 Terry, dan kelompok 5 Rena. Anak-anak, nanti kalau temannya ada yang presentasi ke depan harus diperhatikan. Sudah Ibu. Kemudian kalau diberikan tanggapan, paham? Paham. Oke, baik, kita mulai ya. Silakan dari kelompok 1 Putri Amel, silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia, perwakilan dari kelompok 1. Mengidentifikasi Hidayat Saijan dari kantor Dak. Alur maju karena Hidayat Saijan dari kantor Dak berisi cerita yang alurnya maju. Tokoh ikan todak dan Datuk Mabrur. Karakter tokoh ikan todak baik karena mau membantu Datuk Mabrur mendapatkan pulau. Datuk Mabrur karakternya baik karena tidak marah-marah saat dibantu ikan todak waktu pertama. Setting tempat laut, balai kota, pulau. Setting waktu pagi, siang, sore, dan malam. Setting suasana menegangkan dan menyenangkan. Sudut pandang orang ketiga karena tidak ada kata aku dalam cerita Hidayat Saijan dan ikan todak. Mengidentifikasi Hidayat Saijan dan ikan todak. Nilai pendidikan, tetap berjuang dalam mencapai tujuan. Nilai religius, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nilai moral, memikirkan masa depan, keluarga dan keturunan. Nilai sosial, bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Catatan penting, Hikayat Putri Hijau. Jangan memaksa kehendak orang lain. Hikayat burung gaul dan burung lulur. Kita harus menepati janji dan tidak boleh mengingkar janji. Hikayat Hang Tua. Begitulah hebatnya Hang Tua yang senantiasa menjadi idola rakyat Melaka dengan tauratan baik yang dicontohi. Hikayat burung bayan. Kita harus selalu bersyukur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Saya pamit undur diri karena kalau maju, sayanya gengsi karena dia cuek. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi yang mau memberikan tanggapan? Kira-kira kelompok 1 sudah bagus belum dalam menganalisis atau mengidentifikasinya? Terus presentasinya Putri Amel bagaimana? Bagus. Nah, begitu saja tanggapannya. Oke, 3. Lanjut sekarang kelompok 2. Jadi kelompok 2 dan kelompok yang lainnya, karena kan tadi yang di depan ini kan sudah dipresentasikan, kalian cukup membacakan yang catatan pentingnya saja di depan, jangan semuanya ya, cukup membacakan catatan pentingnya saja, jangan semuanya, ini saja yang dipresentasikan, ini saja yang dibaca, jangan semuanya. Oh ya, hanya tirin aja. Oke. Silakan maju, teman-teman memperhatikan. Silakan ini, tolong volumenya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman diperhatikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang catatan penting yang sudah dianalisis dari kelompok lain. 1. Hikayat, Saijan, dan Ikram Rosak harus memikirkan masa depan keluarga dan keturunan. 2. Hikayat Putri Hijau. 3. Hikayat burung laut dan burung meluyur. Kita harus menepati janji dan tidak boleh ingkar janji. 4. Hikayat Bangkuang. Itulah hebatnya Bangkuang yang senantiasa menjadi idola rakyat Malaka dengan tauran baik yang harus dicontoh. 5. Hikayat burung bayan. Kita tidak boleh sombong jika memiliki kekurangan atau cacat dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Cynthia, ya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengidentifikasi tentang hikayat tentang catatan penting hikayat Saijan dan ikan toda alun maju karakter toko ikan toda baik datuk mabrur baik saat
hari ini. Apa saja identifikasinya? Alur, dengan cara men-scan di HP kalian masing-masing melalui QR code. Di situ ada 10 pertanyaan, kalian hanya cukup menjawab iya ataupun tidak. Ada yang bermasalah? Nanti kalau ada yang bermasalah, bisa saya kirimkan linknya via WA grup. Ya, silakan dikerjakan anak-anak, diisi nama lengkap kalian, kelas kalian, kemudian ada yang sudah selesai. Silakan dilanjutkan.
Jadi tolong dijadikan satu, benar. Ayo perwakilannya masuk ke depan untuk mengumpulkan. Ini sudah semua. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 5 bagaimana? Ibu, masih dimasukkan Bu. Oke. Terima kasih. Anak-anak selanjutnya perhatikan di tayangan slide di depan itu ada informasi untuk pertemuan selanjutnya. Ayo semuanya diperhatikan. Informasinya silakan kalian nanti belajar tentang teks hikayat. Nah, tetapi nanti ada perbedaannya kalau hari ini kita fokusnya pada unsur intrinsik dan nilai-nilai. Pada pertemuan berikutnya kalian fokus pada kaidah kebahasaan teks hikayat. Di buku paket kalian ada di halaman 69. Tolong nanti kalian membaca di rumah biar paham. Waktu pertemuan berikutnya Bu bisa tanya, langsung semuanya bisa menjawab. Nah, kemudian anak-anak untuk selanjutnya ada quotes hari ini untuk kalian. Bu Yunisa mau siapa ya yang membacakan ya? Siapa yang mau membacakan? Sahrul saja. Ya. Oke, silakan berdiri Sahrul. Hidup itu seperti rumus, tidak perlu digambarkan, hanya perlu dipahami dan mengerti bagaimana alurnya berjalan. Benar. Jadi nanti tadi kalian sudah mengidentifikasi sebuah cerita hikayat, pastinya di situ ada alurnya. Anak-anak, hidup itu seperti sungai yang mengalir. Kadang ada hambatannya, kadang biasa aja, lurus-lurus aja. Nah, saat nanti ada hambatannya, tolong jangan putus asa, tetap semangat karena semua masalah pasti ada solusinya. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, pembelajaran kita selesai. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tepuk tangan buat kita. Sudah cukup. Terima kasih untuk semangatnya. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Silakan Cynthia dipimpin doa. Kita berdoa dulu, ya. Silakan. Persiapan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka doa selesai. Bu Yunisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.